Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lotario Advenael Donovan Olin dari kelas 12 MIA 2, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman pangan yang telah saya lakukan. Nah, untuk jenis tanaman pangan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Dan pada budidaya kali ini, saya memutuskan untuk menanam tanaman kelor. Alasannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah karena manfaatnya. Nah, jadi kelor itu memiliki manfaat yang pertama itu sebagai antioksidan. Jadi di dalam kelor itu terdapat kandungan quercetin dan juga asam klorogenik yang dapat digunakan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kemudian tanaman kelor juga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi tubuh, seperti sumber nutrisi protein, vitamin B6, zat besi, B2, vitamin A, magnesium, dan yang lainnya, termasuk dengan vitamin C. Kemudian, kelor juga bermanfaat sebagai obat-obatan. Contohnya, tanaman kelor mengandung flavonoid dan juga fitosterol yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat obat diabetes dan juga obat anti kolesterol. Kemudian juga dapat digunakan sebagai anti-inflamasi karena inflamasi atau peradangan dapat diatasi menggunakan makanan yang mengandung zat anti peradangan seperti yang ada pada daun kelor, yakni isothiocyanat. Kemudian dikarenakan lokasi budidaya. Nah, jadi untuk proses budidaya tanaman kelor itu tidak memerlukan wilayah yang besar. Jadi, apabila memiliki lahan yang terbatas, maka tanaman kelor dapat ditanam pada media-media kecil, contohnya seperti pada pot. Kemudian juga dikarenakan kondisi sekitar. Nah, jadi tanaman kelor itu dapat tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis karena memiliki ketahanan terhadap musim kering hingga 6 bulan. Tidak hanya itu, tanaman kelor ini juga dapat tumbuh pada daerah dengan berbagai jenis tanah. Nah, untuk fun fact tentang daun kelor, jadi daun kelor ini dapat mengakibatkan kelumpuhan atau kematian. Sebenarnya ini lebih kepada akar dari pohon kelor. Jadi apabila mengonsumsi akar pohon kelor, maka secara tidak langsung akan mengonsumsi kandungan spirocin alkaloid atau toksin neuroparalitik potensial yang dimana dapat mengakibatkan kelumpuhan atau kematian. Nah, dalam budidaya kali ini juga digunakan media tanam berupa tanah hitam yang dicampur dengan sekam bakar dan juga pupuk kotoran hewan. Untuk alasan pemilihan media tanam ini adalah yang pertama, tanah hitam. Alasan memilih tanah hitam adalah karena tanah hitam itu mengandung bahan organik yang tinggi dan kaya akan nutrisi tanaman. Contohnya seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Kemudian digunakan juga sekam bakar sebagai pupuk organik untuk penyubur tanaman. Lalu juga ada kotoran hewan yang berperan sebagai pupuk kandang yang mengandung fosfor, nitrogen, dan kalium. Nah, kemudian untuk metode atau teknik yang digunakan adalah metode menanam dengan biji sebagai bibit. Nah, jadi dalam menanam kelor tidak hanya dapat dilakukan dengan metode stek. Tanaman kelor juga dapat dibudidayakan dengan menggunakan biji kelor, di mana biji kelor ini dapat diperoleh dari buah kelor yang sudah kering, memiliki biji yang dapat diambil dan dijadikan sebagai bibit untuk membudidayakan tanaman kelor. Dengan penggunaan biji ini, maka pohon yang tumbuh dapat menjadi lebih produktif, tahan penyakit, dan juga awet dan tahan hingga 50 tahun. Dan pada budidaya kali ini juga digunakan pot dan cup plastik sebagai tempat untuk membudidaya dikarenakan keterbatasan lahan yang ada. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan alat dan bahan yang perlu disiapkan sebelum budidaya. Nah, jadi di sini saya menggunakan buah kelor kering. Kemudian juga ada gelas plastik, lalu ada juga gelas plastik yang telah diberi lubang, kemudian ada pot tanaman, media tanah, alat penyiram tanaman, dan juga air. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke proses penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah selanjutnya, kupas buah kelor lalu ambil bijinya. Setelah itu, bersihkan selaput putih pada biji kelor. Setelah itu, beri air dan diamkan selama semalaman. Setelah itu, siapkan media tanah yang akan digunakan.
Setelah semalaman, lubangi media sedalam 1-2 cm lalu tanam biji kelor. Dan yang terakhir, sirami dengan air. Nah, sekarang kita telah sampai ke bagian refleksi. Di sini, Tuhan telah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mengusahakan dan memelihara. Ini artinya kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat setiap makhluk ciptaan Allah, termasuk tumbuhan dengan benar dan bersungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian, untuk praktek langsung yang telah dilakukan sejauh ini adalah saya telah merawat tanaman saya dengan menyiramnya setiap hari, memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup, juga memberikan pupuk pada saat awal penanaman untuk menunjang pertumbuhannya. Meski begitu, kita manusia telah jatuh dalam dosa yang membuat hubungan antara manusia dan alam menjadi rusak, sehingga dalam proses mengusahakan dan memelihara tanaman, seringkali dijumpai masalah. Pada saat melakukan budidaya ini, saya menemukan tantangan di mana tanaman yang ditanam dengan wadah kap plastik tidak menunjukkan adanya pertumbuhan. Dari sini saya diingatkan kembali bahwa sebaik apapun rencana kita, semuanya tetap kembali pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan memelihara ciptaannya. Lalu, saya juga melihat di sini bahwa saya memiliki peran untuk dapat membagikan berkat yang telah saya terima bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan membagikan hasil tanaman budidaya yang saya peroleh. Karena dengan begitu, maka orang lain juga dapat melihat berkat dari Tuhan. Sebagai tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah dengan membagikan hasil tanam, kemudian juga membagikan hasil olahan makanan yang berasal dari tanaman yang telah diperoleh. Nah, berikut ini adalah sumber yang digunakan dalam proses budidaya kali ini. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.